Asal viral undang, Musadek nanti viral diundang. Nanti si Zaitun siapa? Si Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat media sosial beberapa hari terakhir ini ramai dengan pernyataan dari salah satu imam di Arab Saudi, yakni di salah satu masjid di Jeddah, Syekh Hashim Al-Hakim, yang membid'ahkan Al-Fatihah dibaca di acara hajatan ataupun di luar sholat dan ruqyah. Dalam salah satu kesempatan ceramahnya di salah satu majelis, Syekh Hashim menyampaikan pendapatnya terkait dengan bacaan Al-Fatihah yang sering dibacakan oleh kebanyakan umat Islam di Indonesia di acara-acara tertentu atau di luar sholat. Dia menegaskan bahwa hal itu tidak pernah dipraktekkan ataupun pernah terjadi atau dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga dia menyebut bahwa praktek seperti itu bisa kategori sebagai bid'ah. Pernyataan dari Syekh Hashim ini kemudian menimbulkan pro dan kontra, dan banyak pihak yang kemudian menyampaikan pendapat menanggapi apa yang disampaikan oleh Syekh Hashim, yang diketahui juga merupakan keturunan dari Indonesia, tepatnya di Sumatera. Beberapa ulama seperti Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz Adi Hidayat, serta beberapa ustadz lainnya juga berbeda pendapat terkait dengan pendapat ataupun pernyataan yang disampaikan oleh Syekh Hashim tersebut. Dan bahkan Buya Yahya sendiri menyampaikan pernyataan tegas terkait dengan hal itu. Begitu juga dengan Ustadz Abdul Somad. Bahkan Ustadz Abdul Somad mengingatkan kepada panitia mengundang penceramah untuk berceramah agar melihat latar belakang dari penceramah tersebut. Jangan hanya karena yang bersangkutan terkenal dan viral kemudian langsung diundang tanpa melihat keadaan dari jamaah yang akan menghadiri ceramah dari narasumber ataupun sang ustadz tersebut. Seperti yang terjadi ketika Syekh Hashim menyampaikan ceramah yang rata-rata jamaahnya yang memang membolehkan ataupun sering membaca Al-Fatihah di acara ataupun di momen-momen tertentu, yang itu kemudian menimbulkan pro kontra ketika ada ulama ataupun ada ustadz yang justru melarang hal seperti itu. Dan berikut ini penegasan yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Nama kitabnya Al-A'lam Al-Aliyah fi Manaqib Ibn Taimiyah, biografi Ibn Taimiyah. Nah, yang namanya yang menulis murid Ibn Taimiyah, Umar bin Ali bin Musa Al-Bazzar. Fara'aituhu, aku melihat guruku Ibn Taimiyah, yaqra'ul Fatihata, membaca surat Al-Fatihah, wa yukarriruha, diulang-ulangnya, wa yaqta'u dhalikal waqta kullahu, sepanjang waktu itu dia tak ada baca lain, hanya baca Al-Fatihah. Min al-fajri ila irtifa'is syamsi, dari mulai terbit fajar, azan subuh, selesai sholat subuh, ila irtifa'is syamsi, sampai naik matahari suruh. Kita biasa subuh Rabu, dari sholat subuh baca Riyadhus Shalihin. Ibnu Taimiyah enggak, baca Al-Fatihah tak lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, untuk mengambil barakah Al-Fatihah. Itu Ibnu Taimiyah. Agaknya cukup lah udah. Jadi jamaah yang ragu, jadi jamaah ini bingung juga. Jamaah ini tak bisa membedakan, dibawanya ustadz yang tak jelas. Saya dapat kabar tadi malam di Masjid Al-Jihad Medan, Masjid apa lagi? Padahal ini ustadz ini kan yang biasa mengisi di sini, ustadz yang selalu mengamalkan Al-Fatihah. Di bawah ustadz yang melarang Al-Fatihah. Jadi jamaah bingung. Benar deh. Semoga urusan kita dimudahkan Allah. Al-Fatihah.
Marilah kita awali kajian ini supaya hati kita dibukakan Allah Al-Fatihah. Dibawanya ustadz yang melarang Al-Fatihah. Bingung jamaah. Artinya pengurus harus cerdas juga mengundang ustaz. Pengurus ini cobalah agak cerdas sedikit. Jangan nengok viral aja sering. Asal viral undang. Musadek nanti viral undang. Nanti si Zaitun siapa? Si Panji Gumilang. Mas Panji undang. Yahudi undang juga. Kita tengok dulu. Kasihan jamaah ini, kasihan jamaah. Pusing kepala. Tapi bagus juga. Dengan adanya gitu, makin membaca orang makin tahu dia dari makin kuat. Yang selama ini ragu-ragu baca Al-Fatihah makin kuat. Sedikit-sedikit Al-Fatihah. Yaitulah penegasan dari Ustadz Abdul Somad terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Syekh Hasim, salah satu ulama dari Arab Saudi. Beliau ini terkenal setelah viral pernyataan-pernyataannya di jagat media sosial beberapa waktu lalu. Dia kemudian diundang berceramah di beberapa tempat di Indonesia belum lama ini, dan saat ini beliau juga masih berada di Indonesia dan memiliki jadwal untuk berceramah di beberapa tempat. Ya, demikian ulasan kita, semoga memberikan pencerahan. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.